Oke guys, ini lanjut tahap kedua ya. Itu kan yang tadinya nunggu lem kering ya, sekarang udah kering, udah 10 menit. Kita lanjut ke video bab 2 ya, untuk melanjutkan proses berikutnya, yaitu membuka molding pertama ya, yaitu meletakkan posisi piring di bagian cover bodi kanan dan kiri ya. Itu lem udah kering, itu mau dibuka. Habis dibuka, entah proses berikutnya ada penyolderan ya. Kalau saya sukanya sih disolder. Kalau kalian misalkan sukanya cuma dilem gitu aja, ya udah nggak apa-apa, tapi ada efek sampingnya, yaitu kalau misalkan ada kerusakan di bagian berikutnya, misalkan spool mati atau ini mati, ntar penanganannya itu agak susah, agak ribet ya, karena nggak bisa dibongkar dan dipasang. Bisa dikatakan itu kalau main lem doang itu mati ya, jadi paten gitu maksudnya. Untuk membukanya kalian lihat sendiri secara perlahan dan penuh kesabaran ya, karena takutnya lem itu kan cuma 10 menit, takutnya belum cukup kering ya, masih setengah-setengah. Ketika dibuka takutnya itu lemnya lepas, kan jadi sia-sia pekerjaan yang pertama. Itu hasilnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika di molding pertama itu menempelkan piring ke bodi, habis itu ntar lanjut ke bagian soldering ya, disolder full keliling. Kalau kalian nggak bisa solder secara full keliling, bisa disolder kanan dan kiri ya. Jadi kanan 1 cm, kiri 1 cm lebar solder ya teman-teman. Itu udah kuat dan udah mulai uji coba, udah yang beberapa tahun yang lalu. Untuk yang cara-cara yang belakang ini saya pakai ya seperti ini. Untuk lebih sempurnanya ya solder full aja biar kelihatan rapi dan lebih kuat gitu teman-teman. Itu ntar itu kan bearing di bagian bawah ya, ada kerennya nempel ya. Ntar itu keren dilepas dulu. Untuk sebaiknya untuk lepas kerennya itu kan udah disetting ya, kalau bisa kasih tanda sebelum membuka keren, biar nantinya pada pemasangan itu tidak ada suatu perubahan ya, untuk menjaga kesalahan-kesalahan yang tidak terduga. Oke, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini ya, channel perbaikan khususnya kipas angin dan elektronik lainnya, boleh kalian subscribe, boleh kalian like, dan boleh di komen atau boleh bertanya di kolom komentar. Walaupun nggak dijawab secara cepat, tapi pasti dijawab di lain hari. Tanya-tanya aja dimana kesusahannya, terus dimana kelemahannya, terus kasih solusi yang lebih baik atau yang lebih membantu, biar bisa direkomendasikan di sini. Namanya saya kan juga butuh masukan dari teman-teman juga yang lebih profesional, karena itu di atas langit masih ada langit teman-teman ya. Jadi saya itu juga pengennya belajar sama teman-teman juga. Itu di video itu sebelum dibuka saya masih agak ragu-ragu karena lemnya
menakutkan ya, lemnya 10 menit takutnya belum kering, karena itu kan mau ngelepas kerennya. Jadi saya kunci dengan baut dulu biar agak kencang ya, biar agak kuat, biar waktu saya buka kerennya itu lakernya nggak berubah ya. Tapi kalau misalkan teman-teman yakin kalau lemnya udah benar-benar kering ya, nggak usah dikunci pakai kuat seperti itu ya teman-teman ya, langsung dibuka kerennya, pasti nggak akan rapuh, nggak akan lepas itu bearingnya. Nah, yang saya maksud kasih tanda itu biar pemasangannya antar nggak ada beda ya, tetap di situ titik pas titik gitu ya. Kalau nggak ada titik ya pakai apa gitu, yang penting Anda itu bisa kasih tanda yang sesuai biar gak lupa gitu. Itu untuk cara ngelepas kerennya saya pakai pralonnya teman-teman. Jadi saya nggak mau pukul-pukul, karena metode pukul-pukul itu kesannya itu kurang pas ya, di samping kasar kelihatannya juga pasti ada luka lecet-lecet ya di bagian bodi samping-sampingnya itu yang biasa. Nah itu maksudnya, begitu diketok kalau lemnya nggak kencang kan takutnya lakarnya lepas, dan kalau lepas kan juga kita itu rugi waktu ya, bukannya cepat tapi malah tambah ruwet ya, dan mengulang lagi akhirnya ngemal lagi dari mulai awal lagi. Tuh lihat tuh bagian sekelilingnya kalau diketok pasti akan luka, nimbul cacat, apalagi dapat yang kerennya agak susah dibukanya. Kalau untuk yang gampang pakai sekali ketok mungkin bisa langsung kebuka ya, tapi kalau dapat keren yang susah dibuka, ketok 3 kali 4 kali kan pastinya platnya akan luka, dan itu juga kesan penampilannya juga gimana gitu, kurang profesional ya teman-teman ya. Ini mau lanjut solder seperti yang saya katakan di awal ya, kalau kalian misalkan nggak bisa nyolder secara keseluruhan, bisa nyolder di bagian kanan dan bagian kiri saja, lebar sekitar 1 cm ya, 1 cm nggak apa-apa, jadi kanan kiri 1 cm, kiri 1 cm, kanan 1 cm. Jangan lupa itu lem yang sisa dextone itu dibersihkan supaya tidak menghalangi waktu penyolderan, karena metode solder ini kan dia tempatnya harus bersih ya, nggak boleh kecampur kotoran seperti lem tadi. Itu saya pakai timah merek Alpha karena lebih fleksibel kalau pakai Alpha. Saya coba metode pakai timah lain kurang ya, kurang memuaskan, walaupun soldernya panas sekalipun tapi hasilnya kurang memuaskan. Yang lebih baik Anda pakai timah yang Alpha aja, apalagi buat para pemula ya, itu pas buat Anda, sangat gampang diaplikasikan ke bodi itu. Itu saya solder pakai 150 watt ya teman-teman, kelihatannya gede banget ya, mantap, karena pakai yang 100 tanggung teman-teman. Sekarang Anda beli yang 100 ya kan, misalkan kalau ntar ketemu yang agak berat, misalkan itu kan kebetulan punya Mas Pion ya, itu besi kopernya itu agak tebel, meresap panasnya itu lebih cepat ya teman-teman. Kalau misalkan pakai 100 itu kurang matang ya solderannya ya, mentah. Kalau solderan mentah kan teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya itu juga jelek, nggak bisa halus gitu, nggak bisa mulus.
itu. Apalagi timahnya yang jelek ya kurang bagus gitu. Itu aja 150. Kadang-kadang saya soldernya agak jelek ya, tapi kalau untuk penempelan tetap kencang, tetap kuat. Itu saya solder secara clearing ya teman-teman ya. Untuk sekali lagi, kalau teman-teman nggak bisa nyolder secara keliling, bisa dilakukan kanan 1 cm, kiri 1 cm saja, itu udah cukup. Dan itu udah saya buktikan dari awal tahun-tahun lalu ya, itu udah sangat kuat. Cuma saya sekarang ini saya udah nggak mau pakai yang kanan 1 cm, kiri 1 cm. Saya pengennya yang full gitu, biar kelihatan lebih bagus dan lebih kuat. Itu penyolderan. Kalau misalkan Anda kesusahan bisa dibantu pakai fluk, tapi untuk timah ini kayaknya nggak usah pakai fluk. Bahkan timah ini bisa nyolder stainless ya, stainless bisa gampang, tapi kalau aluminium nggak bisa ya. Kalau busi-busi tembaga bisa, kuningan bisa, stainless bisa, nggak tanpa fluk ya. Kalau saya penyolderan udah, laker yang dibuat molding tadi, yang buat setting itu dibuka ya kan, karena apa, kita itu meraihnya itu bertujuan buat molding doang ya, untuk bikin bantalan rumah laker ya, intinya kan di situ. Jadi pakailah laker yang jelek, jangan pakai laker yang baru ya. Nah, sayang sekali kalau pakai yang baru karena akan rusak karena kena panas masalahnya. Lanjut ke cover yang satunya ya teman, masih seperti yang di awal ya, dibersihkan dulu, bisa lem yang itu yang menempel di sekeliling laker ya, biar enggak menghalangi waktu kita itu menyolder, jadi lebih mudah. Itu aja saya bersihkan. Kadang-kadang solderannya juga agak-agak susah ya, jadi meski harus teliti dan sabar ya teman-teman ya. Luangkanlah waktu, kalau nggak ada waktu ya cari yang lebih tepat lah untuk memodifikasi kipas seperti ini ya. Ini emang nggak cepet ya teman-teman, sengaja saya bikin lama karena juga prosesnya emang lama. Masalahnya kan suatu hal itu semua butuh proses ya teman-teman ya. Pabrik aja dulu juga prosesnya juga panjang, tidak langsung jadi gitu, tidak. Dia punya pikiran harus, oh saya pengennya begini gini langsung jadi, oh tidak, itu harus punya mulai prosedur ya teman-teman ya, waktu dulunya ya. Juga pabrik-pabrik yang kayak dia konstruksinya misalkan kelihatannya gampang, tapi waktu dulunya juga cara pemikirannya juga mesti melalui proses-proses tertentu ya, 1, 2, 3, 4 sampai ke tahap titik paling sempurna ya teman-teman ya. Ya seperti saya sekarang ini, waktu dulu juga waktu eksperimen juga saya pertama waktu dulu bagaimana caranya saya ganti kipas piring dengan tepat dan efisien begitu. Saya dulu pertama nggak ketemu cara yang seperti video-video itu ya, yang udah saya upload itu. Sebelumnya saya pakainya ngemal bearingnya nggak seperti itu, ngemal bearingnya saya pakai baut
saya kunci di bodinya, terus saya lem. Waktu itu saya belum pakai bantalan keliling rumah laker ya, jadi saya pakainya langsung lakernya aja, saya lem di bodinya begitu. Dia nempel, tapi ada suatu kelemahannya. Terkadang as sama rotornya itu bersentuhan ya, nggak pas as di tengah center, tidak. Ada kendala nyangkut ya antara as dan rotor, akhirnya kan juga ngulang lagi dari awal lagi, nyeting lagi begitu, terus namanya dipasin lagi sisinya, sisi kanan sisi kirinya begitu kan. Itu memakan waktu kalau bagi saya itu waktu dulu. Itu eksperimen pertama tahun 2007 ya, tahun 2007. Terus saya eksperimen dua, bagaimana caranya bisa lebih efektif lagi, terus bisa dibongkar dan bisa dipasang begitu secara mudah. Waktu itu saya bongkar, kebetulan punya Panasonic kipas yang berbahan bearing asli ya. Nah, dari situ saya punya inspirasi bagaimana caranya menirukan sebuah kipas biasa dibikin seperti Panasonic begitu. Terus saya mulai bereksperimen lagi ya, untuk menentukan as tengahnya, membuat bantalan bearingnya, terus bagaimana sifat-sifat bearing itu kan begitu. Tidak langsung terus punya pikiran langsung tepat ya, tidak, harus melalui proses panjang ya teman-teman ya. Saya kenapa mengklaim kalau misalkan bearing sama as itu enggak dipres atau enggak dilem ya, dipasang selayaknya masih sistem kerja as bos, karena saya udah melalui tahap-tahap itu. Tahap-tahap sebelum itu yang saya temukan yaitu asnya pada kropos, pada terkikis oleh bearing kalau nggak dilem. Emang memutar, pada waktu itu memang memutar sebulan, kadang 2 bulan, kadang nggak nyampe seminggu, malah ada trouble lagi waktu percobaan waktu modifikasi bearing ya, waktu awal-awalnya ya. Asnya suka sering kalah, terus ada kendala gearboxnya itu nggak nyangkut, kadang nyangkutnya sedikit ya kan. Itu juga saya udah proses dari situ. Saya punya pelajaran yang penting, dalam arti itu tahap itu saya lewati, jadi saya akhirnya tahu bagaimana cara modifikasi yang benar gitu. Akhirnya terus saya memakai cara yang udah saya upload itu ya, udah ada berapa video itu saya upload modifikasi bearing ya, kipas ya. Emang kalau dilihat secara sekilasnya itu emang ribet ya teman-teman, tapi semua kan untuk keribetan itu, untuk kesusahan itu, ntar Anda dapat hasil yang lebih baik, pasti ada. Proses tahap 1-2 untuk mencapai hasil mirip yang ada diterapkan di kipas Panasonic.
bisa dikatakan mudah dipasang dan mudah dibongkar. Untuk tahap selanjutnya misalkan spoolnya itu ntar kebakar atau kabelnya putus, kan penangannya lebih gampang, lebih simpel, tinggal bongkar, pasang, ceplok, oke gitu. Jangan lupa ya teman-teman, kalau udah selesai penyolderan, teman-teman alangkah baiknya dikasih cat ya, biar satu penampilannya keren. Oke. Terus keduanya itu juga mengantisipasi karat ya. Namanya juga itu plat biasa ya, pasti akan timbul karat kalau nggak dikasih lem. Apalagi ntar ini kipas bisa bekerja lebih dari 10 tahun kalau nggak ada kendala di spoolnya ya teman-teman. Kalau untuk bearingnya standar saya pakai NKN, itu udah bagus banget lah, udah puas lah. Apalagi pakai merek yang kayak NSK, terus merek NTN atau merek SKF, itu kan bearing bagus-bagus ya. Tapi untuk NKN aja saya udah puas ya, udah teman-temannya udah cukup kuat. Nah, pertama bearing dipasang dulu di situ ya kan, jangan langsung dipasang di asnya, itu masih ada tahap berikutnya ya teman-teman ya. Teman-teman ntar disimak aja videonya sampai habis. Tolong sempatkan waktu lah, jangan di skip ya, namanya belajar. Kalau di skip itu kan ntar yang di skip itu ntar siapa tahu lebih penting ya, lebih susah dipahami gitu maksudnya, biar nggak gagal paham juga. Pokoknya luangkan waktu aja untuk belajar di media YouTube atau di media video ya, nggak usah di skip. Kalau perlu di download aja nggak apa-apa teman-teman, biar teman-teman itu bisa diulang-ulang. Tuh pasang kerennya dipasang lagi, paskan di titik awal yang ada tandanya itu. Nah sekarang kita tahap ke setting bearing ke as ya teman-teman ya, sama keseimbangan antara keren sama rotor ya. Jadi keren sama rotor itu harus ketemu bibir keren, terus rotor juga ketemu bibir keren ya teman-teman ya. Alangkah baiknya itu yang saya maksud itu yang saya lagi telunjuk jari itu adalah saya suruh Anda membuat sebuah batasan untuk bearing ya. Itu karena bantalan yang berbahan plastik itu ntar diambil masalahnya. Jadi sebelum diambil, alangkah baiknya teman-teman kasih tanda batas untuk bearing ya. Bisa digedok pakai drip ya, sekali 2 kali nggak apa-apa, yang penting jangan kenceng-kenceng ya. Kalau kenceng-kenceng takutnya asnya bengkok ya. Itu saya kasih tanda bawah 1 atas 1 gitu. Itu kan plastik bantalannya ntar dibuang ya, diambil karena udah nggak dibutuhkan lagi. Diambil, terus dicoba bearingnya bisa lolos nggak. Kalau lolos tambah 1
tanda lagi biar piringnya nggak lolos gitu. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Jadi segala sesuatu emang harus butuh proses ya teman-teman. Nah maksudnya begitu tanda batas piring gitu, biar waktu pemasangan ntar enggak lolos ya. Itu ntar bersangkutan dengan pas rotor bibir keren sama as bibir rotor itu sendiri itu. Nah ini kalian simak bagian ini nih, ini penting, ini penting untuk pengeleman as sama piring. Sedikit saja teman-teman, gak usah banyak-banyak, kalau banyak juga percuma, sedikit saja. Yang penting itu pada waktu ditempelnya ke as itu bisa mengelilingi as, itu udah bagus, tipis tapi merata gitu maksudnya. Ya jangan lupa kalau misalkan Anda kesusahan di mana, tolong tanyakan aja di kolom komentar. Kalau ada misalkan yang kurang paham atau kurang dimengerti, bisa ditanyakan atau bisa ditulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan boleh ngasih masukan-masukan yang bisa memajukan channel ini, seperti masukan apa gitu, seperti cara-cara lain, apa cara-cara yang lebih simple atau cara-cara yang lebih kreatif kan gitu, ntar bisa dipakai di sini ya teman-teman ya. Atau bisa request mau teman-teman itu mau diberingkan ke kemana, ke kipas regensi atau ke Hexos atau ke kipas Cina atau kipas mesin lainnya, atau Cosmos itu kan masih banyak lagi kipas-kipas yang bentuknya itu model-model ya. Itu semua bisa dibearing ya teman-teman ya, dengan cara yang sama loh. Itu ya seperti itu teman-teman. Ngasih lemnya melingkar ya teman-teman ya. Nah kan udah dikasih tanda, itu tujuannya biar pada waktu setting as sama bearingnya itu nggak mentok, dan itu pastikan bibir karen sama bibir rotor itu udah rata ya teman-teman ya, jadi nggak terlalu ke dalam nggak terlalu keluar gitu. Itu menyusul bearing yang satunya lagi. Memang semua itu harus butuh proses ya teman-teman ya, tidak sekali simple. Kalau misalkan teman-teman pengen yang lebih simpelnya, saya juga ada cara-cara yang lebih simpel lagi, tapi kan semua itu ada suatu kelemahannya teman-teman. Ntar lain kali saya bikin video yang paling simpel, yang paling cepat, hasil kualitas juga sama, awet, pasti awet. Karena saya sebelumnya juga memakai cara itu, tapi kan saya ini yang lebih sempurna lagi, yang paling bisa dikatakan itu yang saya klaim lebih fleksibel lah teman-teman gitu. Memang untuk pengerjaannya memang butuh waktu ya, set begitu dimasukkan. Jangan lupa lubangnya itu, lubang sayap itu dipaskan, kalau yang 4 ya 4, yang 3 ya 3 gitu. Nah itu saya cari itu lubangnya, itu saya paskan dulu sebelum saya baut. Itu ntar hasilnya bisa dilepas, bisa dipasang ya teman-teman, bisa dibongkar, bisa dipasang secara gampang. Itu ada di video berikutnya.
video tahap 3 ya, itu kan tahap kedua. Ini ntar ada kelanjutannya tahap 3 itu untuk mendemokan ke teman-teman kalau modifikasi bearing ini bisa dibongkar dan bisa dipasang ya. Kalau misalkan ada suatu kendala lainnya, misalkan spool rusak atau kabelnya rusak, kan pasti dibongkar. Lah ini ntar didemokan ya teman-teman ya, dikasih lihat bagaimana cara membukanya dan bagaimana cara mau memasangnya lagi. Itu ada di bagian video ketiga ya, part 3 ya. Untuk teman-teman, saya ucapin banyak terima kasih yang sudah mengikuti video ini ya, atau sudah mencontoh video ini dengan benar atau secara berhasil. Dan terima kasih juga yang udah mendukung channel ini, ngasih apresiasinya ya dengan lewat berlangganan, yaitu subscribe atau ngasih like-nya atau bantu-bantu ngasih solusi-solusi lewat kolom komentar ya. Saya ucapin banyak terima kasih ya teman-teman ya. Untuk video-video selanjutnya mungkin kalau teman-teman bisa request, ntar bisa dibikinin video ya, misalkan mau request video apa, tapi ya yang berhubungan sama elektronik saja ya. Contohnya ya TV bisa, kipas bisa, yang pokoknya yang berbasis elektro ya teman-teman ya. Itu jangan langsung dipakai, itu tunggu kering dulu lem yang ada di as ya teman-teman, tunggu 10 menit baru pakai. Tapi untuk biasanya kalau saya udah begini langsung saya rakit di bodinya ya. Pada waktu merakit di bodi kan udah memakan waktu berapa menit itu, kalau masang ke bodi 10 menit terus langsung bisa dipakai gitu ya teman-teman. Ini berhubung video saya bikin tutorial ya, saya tunggu 10 menit terus kita ntar sambung lagi ke part ketiga untuk menunjukkan kepada kalian kalau modifikasi bearing ini seperti pabrikan ya, nggak 100% mirip ya teman-teman, cuma mirip-mirip banget. Nah, terus bisa dibongkar dan bisa dipasang secara mudah gitu. Ini exhaust saya nyatakan sekian dulu untuk videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.